bedanya antara SMP Al-Hikam dengan SMP yang lain. Inilah bedanya lembaga yang dikelola oleh lembaga Al-Hikam dengan lembaga-lembaga yang dikelola oleh lembaga-lembaga lain. Bedanya apa? Bedanya ada sinergi, ada kebersamaan. Antara siapa? Antara lembaga, antara yayasan dengan wali murid, antara pondok pesantren dengan wali santri. Supaya apa? Tiada lain tujuannya supaya anak-anak kita, supaya murid-murid kita itu semuanya berhasil. Ada lagi? Jadi sekali lagi tujuannya supaya semuanya berhasil. Jangan dikali sekarang ya. Jangan dikali utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jangan dikali nyari ilmu benar mulai dari lahir sampai akhir liang lah. Artinya kenapa? Panjenengan sepo baru umur sekat, baru umur sekitar, baru umur 65, tapi kudu pakun aja. Nah, supaya tidak terkesan menggurui dan kemudian diformatlah dengan sebuah konsep seasal kelaban parent school, sekolah orang tua. Lagi-lagi tujuannya apa? Tujuannya kalian supaya nyampe jauh nanti panjenengan tetap aja makai rasa lagi nah judulnya tadi itu sinergi dari hati. Dan juga tadi itu Bapak Ibu sekaligus juga menjadi, saya sebut juga tim ahli ya Pak. Kalau ini baru ahli guru proses. Tapi alhamdulillah dan pula melatih penampilan dari tadi. Karena saya membersamai pengasuh Kiai Hasan, Profesor Hasan, mulai dari sekolah ini berdiri. Saya terhadap bimbingan tadi itu, merasa bersyukur, merasa senang dilibatkan oleh Kiai Hasan, oleh Profesor Hasan. Mulai dari awal berdiri sekolah ini, saya terlibat. Dan saya tadi jujur ibu saya terharu. Kenapa Pak saya terharu? Karena menyaksikan penampilan dari putra putri panjenengan sudah bisa luar biasa. Pula bisa menyetak, tapi mana dia seorang miftahul belum bisa. Pula apa alfiah misalnya. Tapi mana langsung prospek pesan tadi bilang belum bisa. Artinya apa? Artinya putra putri panjenengan dididik di SMP Al-Hikam, alhamdulillah kami itu sudah menunjukkan kinerja progres yang luar biasa. Sebelum ngalam dan putra putri panjenengan. Kita berangkat ini. Nah, kita lagi-lagi bahwa generasi mangkenan putra putri panjenengan itu dari sisi IQ. Jika pada istilah namanya IQ adalah intelligent question, kecerdasan pikiran. Putra putri panjenengan terutama putra putri panjenengan itu ini kecerdasan terentel putra ini. Tapi ada tantangan besar yang dihadapi oleh putra putri panjenengan. Tantangan kenapa? Kita itu tantangan aneh, tantangan perasaan, tantangan emosi. Mengapa parent school bertema sinergi kelaban hati itu penting? Dan bulan karena berbasis latar belakang bentuk nanti izinkan saya mengutip kebunan Sayyidina Ali. Wasiyatul Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau ada qala la turabbu auladakum kama rabbakum aba'ukum faqad khuliqu li zamanin wa li zamanikum. Ada sebuah makalah yang berbeda. Fa'in ada redaksi seperti itu. Alimu auladakum fa'innahum ya'ishuna li zamanin wa li zamanikum. Artinya Bapak Ibu, la turabbu auladakum kama rabbakum abaukum. Janganlah kalian didik anak-anak kalian
sebagaimana didikan-didikan yang diberikan oleh orang tua kita. Anak pola lian faqad khuliqu li zamanin wa li zamanikum, karena anak-anak kita akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zaman kita hari ini. Ini boleh kelahiran tahun 25 itu. Oke, yang hormat ulur. Sekolah dimin lo asal batu lo asal dalam. Masih dengan mungkin pada gini. Sekolah SD lo capok sepatu. Lo gedung tas. Tapi mana bisa mungkin nak semakin pas panjenengan bapak lambah sekolah jauh asal batu. Bapak kebeli lambah sekolah lo atasan. Lalu kemudian panjenengan terapkan kepada anak-anaknya itu tidak pas. Kenapa? Zamannya sudah beda. Dimin sekolah ini ajaran berpuluh-puluh kilo ini biasa lagi. Tapi semakin pas sekolah sampai dong, tambah dong, bapak tambah dong, sekolah di SMP ajaran dong, sama 100 rupiah, sama 100 rupiah. Pas makin berempat dong, sama rupiah 1.000 rupiah. Dari kesampaian ketika sekolah saya lo bijak. Anak pola zamannya juga sudah berbeda. Dan inilah relevansinya. Nah, semakin pada HP. Engkau lambok kawan diberi HP di lain sepol. Engkau di bapak lambok kawan diberi HP. Pertanyaannya, anak kita pas diberi HP apa punten? Diberi HP apa punten? Diberi HP apa punten? Tapi ada tempatnya. Tapi ada waktunya. Kalau panjenengan HP kalian tidak putra-putri panjenengan, kalau panjenengan mengenai komputer, maka putra-putri kita akan ketinggalan. Ketinggalan. Nah, oleh karena itulah sebagai penting terbuka dalam pengantar ini, mari kita memiliki pandangan visioner namanya. Pandangan visioner, pandangan jauh ke depan. Dan kenapa cara salah setengah memasuk ke sekolah, memasuk ke lembaga yang siap mendidik generasi masa depan. Siap gini? Alhamdulillah, muka-muka bergabungnya panjenengan, bergabungnya putra-putri panjenengan di sekolah SMP Hikam ini merupakan bagian dari visi kita untuk menatap generasi masa depan. Thank you. Nah, kenapa ini penting? Anak-anak kita kebanyakan gue yakin panjenengan sedang dengan kisoki. Nah, oleh karena rata-rata panjenengan semuanya kisoki, akhirnya kita mendidik rata-rata mendidik kepada anak-anak kita dengan didikan manja. Bener bukan? Bener. Boleh gini nambah bapak ibu gini bu mau lontar ngaji bu mau lontar sekolah bulan lain ada sampai teman mereka kontrak bener lo tahu mah sampai teman lu kontrak bener lo tahu mah yang ingin saya sampaikan ini ada dampaknya. Saudara lagi ini ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya akhirnya generasi alfa, saya sebut tadi, generasi yang lahir tahun 2010 sampai umur 15 tahun, akhirnya tumbuh menjadi anak-anak yang manja. Benar-benar benar. Dari sisi IQ terpenter, tapi dari sisi emosi manja. Thank you. Nah, inilah tantangan kenapa kemudian hari ini Kementerian Agama menyusun kurikulum yang disebut dengan kurikulum KBC, kurikulum berbasis cinta. Kurikulum berbasis cinta. Nah, judul makin kali mari kita mulai, karena menabi dari sisi IQ kepenteran anak-anak kita pun terpenter. Boleh jujur, lebih mentor saya sampai antara anak-anak dengan menabi urusan TikTok,
urusan Shopee, urusan apa, urusan YouTube, entar saya lagi-lagi. Dari tantangan, inilah tantangan baru bahwa pola asuh di dunia modern hari ini untuk generasi alfa kita harus aware, kita harus peduli. Dalam arti bukan berarti meniadakan anak kita dari dunia teknologi, bukan berarti memisahkan anak kita dari HP, tetapi bagaimana kita mengelola. Sekali lagi, bagaimana kita mengelola HP itu bila paling hati, bila betul nak. Nah, alhamdulillah kita percaya percaya itu betul. Siapa yang tidak kecanduan HP menurut TikTok? Boleh joget TikTok, joget gini-gini, aduh, udah lawan itu. Jadi tantangannya mungkin. Nah, pertanyaannya, apa caranya mengelola dengan Islam supaya kita bisa mendidik generasi makin, kita meninggalkan HP loh bisa, meninggalkan teknologi tak bisa, meninggalkan media sosial tak bisa. Jangan saya dinari kita tak bisa. La rabbu awlada, jangan boleh cuma tak polo, jangan boleh cuma belum. Langsung lanjut nih. Next. Lanjut nih. Nih singkat-singkat aja itu ya. Next langsung. Nah, apa yang kemudian dimaksud dengan pendidikan berbasis intan? Pendidikan berbasis intan itu adalah pendidikan yang tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi juga menumbuhkan kasih sayang, dan kemudian mengedepankan empati dan menyeimbangkan logika emosi dan hati. Itulah yang dimaksud dengan pendidikan berbasis intan. Maksud Bapak Ibu, maksud tugas nikah. Panjenengan mangken yang harus diberi porsi besar bukan lagi penteran. Nah, anak-anak kita sudah lebih pintar sudah. Paham lagi? Agak lagi. Tetapi yang harus kita kedepankan adalah justru yang awalnya kita menjadikan anak kita manja, korek semakin kobe. Manja berubah menjadi apa? Disiplin. Nah, kalau makin juga dari yang dari nggak mau mendisiplinkan anak, juga mau yang lain. Karena bicara sistem dan dosa supaya disiplin. Next. Saja next. Nah, ini langsung saja ya. Saja next. Langsung nanti saya sampaikan. Next langsung. Ada yang di bawah nih. Balik lagi. Ada 3 cara kita bisa memberikan didikan dengan cinta tadi itu. Pertama adalah dengan cara uswatun hasanatun. Benar saya uswatun hasanah. Wah, pada nanti uswatun cuma ibu-ibu. Saya merasa uswatun itu adalah keteladanan. Uswatun gampang ya Bunda. Tapi ada contohnya angel dan melarang. Kalau TV cuma bisa ya. Jika boleh berbagi, bukan berarti saya yang berbicara di depan ini paling bisa untuk memberikan usaha. Kalau kita nikah, ulang mulai protes di anak muda. Anak muda saya kuat. Yang kayak begini pun nemu HP ya. Anak muda mah pakai ramah itu. Kepono oleh laki yang nemu HP, ramah yang nemu HP. Keren, bagaimana? Iya nah, ramah berlaku. Ramah berlaku. Mati boleh berlaku mati. Ini mungkin pentra. Tapi oleh karena mungkin ketusbah ini sangat kelar, kiai anak pulang, kiai masuk. Nampun anak pulang kayak beri dari budak tanya, saya panjenengan. Berada punten putra panjenengan, putrinya panjenengan, selagi paling HP akhirnya nasab. Berada punten banyak. Baik, banyak. Nah, kenapa caranya boleh
uswatun hasanah. Jadi akhirnya tengkula berdiri di depan panjenengan kali itu dalam rangka ada makanya lagi. Tengkula makanya ada TV, tengkula makanya di depan makanya ada panjenengan selaku tretan apakah selaku bersendiri. Tadi, saya kedua tadi itu kasih sayang. Oh, insya Allah menabi kasih sayang, tadi itu insya Allah panjenengan kedua sendiri. Kasih sayang tadi kan dari ibu yang biasa memberikan contoh kasih sayang. Tapi seorang menggunakan anak ya kan. Saya rasa biasa yang cerewet, bapak atau ibu. Siang cerewetnya bapak atau ibu. Nah, bolehkah kikir dengan anak? Boleh. Tapi kali apa caranya mungkin panjenengan kikir gak muncul dari kikir kasih sayang. Boleh panjenengan nukul dapat anak, boleh. Tapi nukul yang muncul dari kasih sayang. Panjenengan lobi dapat panjenengan kenging, tapi lobi kelaban kasih sayang. Senang menyobi tak, senang menukul tak menukul kalah dapat gelas. Kasih apa caranya? Pertama, mana bisa yang bisa awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum mukul. Awali dengan Bismillahirrahmanirrahim sebelum nubi. Mau bisa tapi kadang-kadang tidak bisa. Kenapa? Ya karena Kanjeng Nabi segala sesuatu yang mau diberkahi maka awalilah semuanya dengan Bismillah. Kita yakin kakak tidak bisa. Kalau bisa kenapa? Akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin atau akhiri Bismillah fi awwalihi wa akhiri. Ya kan? Mau di awal tak bisa lagi. Akhirnya kenapa? Ya akhiri juga telaga aja Bismillah fi awwalihi wa akhiri. Nikah begitu menunggu tapi benar kanjeng udah menabi pula alhamdulillah kata semakin nongol anak udah nikah alhamdulillah Allah omai nongol Allah menggigir kimulainya makin udah macam belum ada istighfar supaya jangan apa supaya tidak langsung tutup kelaban rahmatnya Allah bisa ini kira-kira nikah gampang ya kamu melarang. Kenapa nih gula menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim? Ya sebutkan Nabi gampang. Kullu amrin dibarin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqtamu fahuwa ajdar. Sebutkan Nabi. Ponapa saus yang tidak diawali perbuatan baik tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim maka mungkin kelakuan tadi itu tertina tertina asa tertina nak kita yang atau dengan ki sobung esen ki mana bisa awali Bismillahirrahmanirrahim mana bisa ki makin kalau bisa cekalang ki makin tengah malam. Ya Allah, pulang aku, ya Allah, seorang aku, ya Allah, mukul karena memang mukul tadi mukul dalam rangka untuk mendidik, bukan mukul untuk menyakiti. Ada lagi gampang nomor situ uswatun hasanah bu uswah gampang yang benar kayak melarat kelakon kasih sayang panjenengan kedua segajah tapi melarat praktek. Saya ngomong lagi tadi itu disiplin positif. Nah ini kan caranya kaki apa? Mulai emot anak mulai nomor 2 makin kelas 2 SD diajari kaki ini kan makin aturan di sekolah, aturan di rumah, aturan bersama teman. Panjenengan contoh keduaan aturan. Keduaan atur harus. Nah, aturan yang apa? Terserah panjenengan. Ini kotor nih kan, anak apa supaya anak kita boleh keduaan aturan. Mana di maghrib, kotor udah masjid. Menabi anak bulan maghrib lagu HP lo bisa kau tuh masih ada, kau tuh masih ada, kau tuh ajar ada,
baru boleh buka HP. Nah ini kan bagian dari aturan. Nah seperti itu kan panjenengan, saya mau belikan jajan kalau sudah ngaji, kalau sudah sholat. Nah, ini kan bagian dari aturan. Nah harus punya aturan. Kenapa? Karena jangan sampai panjenengan mangken terlalu overprotective atau jangan terlalu sayang gelu. Baru orang sayang gelu tapi akhirnya keliru. Sayang gelu akhirnya keliru. Kenapa sayang terlalu sayang tapi keliru? Kenapa jangan elanto? Karena saking ini serat. Mak, kalau minta untuk Shopee, makanya anak dulu beri minta Lego. Banyak gini pula. Kenapa? Karena seminggu yang lalu sudah beli mainan yang lain. Empon, jadi mobil. Nah sedikit juga jalan tol. Kalau sampai pas kayak ini serem, dapat orang maju. Akhir pas lampu nak abari pas itu. Jadi kalau ini harus ada disiplin positif. Agar ini ada baik aturan. Panjenengan aturan dengan apa? Terserah panjenengan saling rangka panjenengan. Dari mereka ada jerakan dari panjenengan. Dari kemarin kajian panikabi anak putra kita, putri kita pos keluyuran. Dari kedua tersebut. Mama, anak kula makanya hanya mencontohkan tadi. Anak kula nomor 2, ini kan kelas 2 SD, lah minta nyempon sepeda listrik. Kakaknya sudah saya belikan, dan anak kan nomor 2 lucu juga. Lucu. Sekolah lagi, beribu lagi Musoki. Saya membelikan bisa, tapi berikut belum, bukan berarti saya logis sebenarnya, tapi dalam rangka kan itu bagian dari disiplin positif. Dikulang anak kuliah jujur makin menabi megang HP sekadarnya, tapi kalau mama kan anak kuliah kelas saya sama pertama, dari kami tak HP, mampu nyuwun HP, kilo lah, menggula aja mesti hampir kalau sudah selesai SMP baru mau saya akan berikan HP. Nah kira-kira kali itu, kata pula izin sedikit lagi akan mengintil sebuah dokumen Nabi. Ad-dawani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Mengapa baginda kanjeng Nabi itu menjadi manusia sempurna? Kisah ulangi lagi. Mengapa baginda Nabi menjadi manusia sempurna? Karena Allah langsung ialah yang kemudian melakukan pendidikan. Jawab kanjeng Nabi, Ad-dawani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Kenapa saya masuk? Nah, kan itu. Allamani riyadatan nafsi wa mahasinal akhlaqi dhahirati wal batinah. Jawab kanjeng Nabi, apa yang diajarkan oleh Allah kepada saya, Nabi mendikan allamani riyadatan nafsi wa mahasinal akhlaqi adh-dhahirati wal batinah. Allah mendidik kanjeng Nabi tadi itu adalah riyadatun nafsi, tak mau turun atarakan. Mereka atarakan. Bahasa gila ini kan gampang. Cek zaman ya. Yang kedua, yang terima apa? Wa mahasinal akhlak. Lah, gen alfa mungkin itu karena orang yang tertentu lebih banyak megang HP, akhirnya makin lepas dari interaksi sosial. Panjenengan insya Allah mungkin menampilkan TikTok kita lagi, menampilkan anak lambung lagi, pimpin anak mungkin pimpin anak lambung, menampilkan nikah, menampilkan foto lagi, menampilkan foto justru dari menjauh sekolah amanya cukup jauh. Ayo mungkin dengan rumah terus kamu, ayo nampilkan dengan rumah dulu amanya dari dalam dulu lagi, anak orang bahasanya apa? Kurang interaksi sosial, kurang bergaul. Menampilkan anak lambung lagi, berdasarkan boleh mungkin anak naikkan kersen, semuanya amain berkelman nambah. Bedanya antara anak dulu dengan anak sekarang. Akhirnya apa yang saya sampaikan tadi, wa mahasinal akhlak, jangan makin mental ogat tapi kurang interaksi sosialnya. Akhirnya apa?
apa? Akhirnya murmada orang yang ini memberi orang yang benar. Tapi mudah-mudahan insya Allah kalau dimasukkan di pondok pesantren Al-Hikam, insya Allah akhlak mahasin akhlak ampun ya syarif. Amin Allahumma amin. Muka-muka. Kenapa? Karena orang yang mungkin ni kan. Lagi, pun nama Allah cuma nama pancingan nggak bisa keluar dari bulan lagi. Orang sedih pun enggak. Lagi benar. Sampai orang yang berudi, pun pas orang. Satu desa saja apa? Sampai orang Pak Maliki, ini kamu mau kosong. Karena orang lambat tadi dengan kesalahan dan bulan, jika sedih saja biasa aman sedih. Lagi, anak-anak itu ada lagi. Belakang rumahnya 4 sampai 40 rohmi. Anak boleh badai ada hal. Dan inilah tantangannya ngerek sesuatu yang tidak didapatkan di pondok pesantren ini, sesuatu yang tidak didapatkan di SMP Al-Hikam ini, ngerek makin pada order. Jawab sampai terus mama yang datang lagi. Lagi. Lanjut. Ini saya singkat aja. Nah, sebelumnya. Nah, pesantren adalah model pendidikan yang holistik, model pendidikan yang sudah lengkap. Nah, saya akan menutup mungkin terlalu teoritis lah. Ada makalah yang ke depan saya, ke depan. Pendidikan adalah pendidikan cinta. Kalau Kementerian Agama kali ideologi yang namanya kurikulum berbasis cinta itu berdelema poin. Yang pertama adalah bagaimana pendidikan makin itu mendahulukan nilai. Kenapa? Mendahulukan nilai. Ini alhamdulillah mengapa terharu putra putri panjenengan di pesantren Al-Hikam itu sudah diajari banyak nilai. Nilai kenapa? Nilai percaya diri. Saya putra putrinya yang tadi muncul tampil di depan. Ketika percaya diri itu bagian dari pendidikan nilai. Yang kedua namanya karakter building, membangun karakter. Membangun karakter. Dan kemudian yang berikutnya terkait dengan keteladanan sudah saya sampaikan. Nah, berikutnya juga bahwa cinta kadinto yang harus kita ajarkan kepada anak itu ada 5 juga. Pertama tentu adalah cinta kepada Allah. Yang kedua adalah cinta kepada diri dan keluarganya. Diajarkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Diajarkan cinta kepada dirinya, cinta kepada abahnya, cinta kepada uminya, cinta kepada keluarganya, dan cinta kepada sesama manusia. Yang ketiga adalah diajarkan cinta ilmu supaya semangat sekolah. Mungkin saya akan di SMP, akan di SMA. Saya nikah, aku lihat mungkin coba muda, keburu padi ini, keburu palake. Siap bukan? Bukan apa mungkin salah saya dulu dari kantor Mas B yang ada sekitar atau B. Jangan yang sahabat itu, empon. Sebuah lagi, maksudnya kayak hanya mendorong. Kita malam masih dengan makin tersekali pakai kata lagi. Blok ini tanggung jawab lagi. Saya nomor 4, kadinto cinta ilmu, cinta lingkungan. Cinta lingkungan kan itu banyak. Lingkungan sekitar termasuk lingkungan Nabi Makin, lingkungan ekologi, lingkungan tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang terakhir yang kita minta cinta tanah air, cinta terhadap bangsa dan negara. Dan pula hanya sekedar karena ada pula berbasis pesantren hanya ingin mengutip perintah ibu di Manabi panjenengan macam kitab Ihya Ulumuddin. Onek kitab Ihya Ulumuddin. Onek di. Mana bilang onek di mulai paling unik mereka. Banyak kutipan. Jadi
Iya Ulumuddin kayak mungkin, iya Ulumuddin kan kitab sekarang oleh Imam Ghazali termasuk kitab hebat, masterpiece istilahnya. Nah, iya Ulumuddin kan itu Islam ada empat. Pertama namanya Ruhul Ibadah, yang kedua namanya Ruhul Adat, yang ketiga namanya Ruhul Muhlikat, yang keempat namanya Ruhul Munjiat. Berdasarkan apa itu? Masih tahu? Sehingga namanya Ruhul Ibadah, yang kedua Ruhul Adat, yang ketiga Ruhul Muhlikat, yang keempat Ruhul Munjiat. Seperempat yang terakhir isi dari karangan kitab Imam Ghazali itu bagaimana caranya menyelamatkan dunia dan menyelamatkan akhirat. Jika istilah kita tidak mungkin selama empat, jilid 4 namanya Ruhul Munjiat, dan yang paling tinggi adalah Kitabul Mahabbati Wasyauqi Wal Unsi Wal Ridho. Jika paling tinggi, puncaknya paling tinggi mungkin adalah Kitabul Mahabbati, penjelasan tentang cinta, penjelasan tentang rindu, kerong kemudian Wal Unsi, orang kalau sudah mahabbahnya tinggi dan kemudian muncul rasa rindu. Setelah muncul rasa rindu, muncul rasa berikutnya yang disebut dengan al-uns, tenang. Cintaku di sana tidak akan pernah berbelok dari hati. Dikatakan orang cinta tinggi, orang bisa mencoba, berarti dia tidak sedang baik-baik saja. Boleh jadi dia sedang memikirkan siapa-siapa. Tentang jika al-uns namanya tenang, dan yang terakhir adalah ridho. Ridho. Ini kakak itu ridho. Nah, ridho ini kan pun sudah ridho. Dan jika menjelaskan makanya itu, yang mau kasih ciri, falhubbu ibaratun an ma'il tabi'i ila syai'i al-muliddi, fa in ta'aqqada dhalikal mailu wa qiyat summiya ishqun. Masih semangat apa itu? Apa? Tidak berkata makan. Nah, kira-kira standar dari akhirnya jenengan terakhir saya buat dia lagi pas terakhir. Ya, yang sederhana, kira-kira begini. Saya hebat, suamiku hebat. Bangki, suaminya hebat kan? Hebat. Saya hebat, suamiku hebat, anakku hebat, kiaiku hebat, bangsaku hebat, pondokku hebat, semuanya. Supaya dapat, supaya percaya diri namanya. Siapa lagi? Maksudnya ini kenapa lagi? Jemput biasa. 1, 2, 3. Saya hebat. Anak saya lagi, saya lagi. Orang kami pada sekitar neraka atau surga. Jadi Ustaz dengan dia neraka. Nanti kan, kira-kira lagi